A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Puasa keberapa kita ini? 7. Kayaknya baru kemarin ya? Ya, sudah ke-7. Alhamdulillah. Gak kerasa senang atau sedih? Nah, saya sedih. Ketika kita puasa sudah 7 hari gak kerasa, itu sedih. Kok cepet banget kayaknya puasa ini mau ninggalin kita. Astagfirullah. Ya kan pengen berlama-lama, benar gak? Kalau kita ada di satu tempat, yang tempat itu menyenangkan sekali, yang indah banget, pengennya cepat-cepat atau berlalu, atau pengennya lama-lama? Lama-lama. Sedih kalau rasanya kalau sudah tahu-tahu 7 hari gitu. Ya. Apakah kita sudah mendapat di 10 hari pertama ada apa? Di 10 hari pertama bulan Ramadan ada apa? 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Kalau dibagi dalam 3 hari, apa Tat? Rahmat, pengampunan, satu lagi? Iya, maka nah ini di 10 hari pertama ini kita harus selalu lihat ya. Ketika cepat dan kayaknya kok cepat banget berlalu, nah ini saya sih pribadi sedih, kok cepet banget udah 7 hari ya kayaknya gitu ya. Pengennya sih berlama-lama. Nah maka saya melanjutkan apa yang disampaikan Ustadz Ismail, Masya Allah ya. Gak kerasa ya kayak stand up komedian gitu ya. Tahu-tahu sudah, wah udah cepat banget gitu, gak apa-apa Tat. Nanti Anda cuma sampai jam 4, selanjutnya Antum sampai jam 5 Tat. By the way ini sampai jam berapa? Apa namanya jadwalnya Abi? Sampai sholat maghrib. Oh enggak lah, enggak. Kemarin kontraknya enggak seperti itu kontraknya. Bayarannya kurang kalau sampai sholat maghrib. Berapa? 17, 20, lama banget, sampai jam 17 aja lah. Ya kan masih ada, nanti mau ada pembagian hadiah, mau ada pensi juga kan? Kita bicara puasa. Nah, tapi kalau kosong tapi ada tulisannya, Tat. Nah, maka puasa kita ini pengen menjadi puasa yang seperti apa? Ada puasanya seperti ular. Nah, ada. Oh, kok nggak muncul? Oh, coba bentar. Kita di sini kita mau lakukan ini. Terima kasih. Puasanya ular dan ada puasanya ulat. Nah, bedanya kayaknya tipis. Satu ular, satu ulat. Bedanya apa? R dan T. Jadi RT ya. Nah, maka yang berpuasa ketika ada perintah puasa itu bukan hanya manusia yang berpuasa. Ya. Seluruh makhluk itu sama Allah itu diperintahkan untuk berpuasa. Ada puasanya manusia, ada juga puasanya binatang gitu. Binatang-binatang pun berpuasa, ya. Nah, dan kita ambil pelajaran ibroh dari 2 makhluk, yang satu ular, yang satu ulat. Ulat dan ulat ini ternyata puasa juga. Nah, ular itu dia berpuasa. Puasanya ular itu gimana? Ular misalnya. Dia berpuasa. Tahu puasanya ular? Ada yang tahu, pernah lihat apa puasanya ular gimana? Nelung sumi. Nah, puasanya ular itu pada saat dia berganti kulit. Jadi dia akan makan, setelah makan dia akan masuk ke dalam gua, ke dalam lubang atau ke dalam apapun, dan dia akan tidak beraktivitas alias berpuasa selama berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya nanti dia akan jalan cari kayu, lalu dia akan apa? Kulitnya dia akan mengelupas, biasanya gitu di kayu itu,
Lalu dia nanti akan berganti kulitnya dan gantilah kulitnya menjadi kulit yang baru dan kelihatan kayak muda lagi, glowing. Nah itu namanya puasanya apa? Puasanya ulat. Ya, dia berubah wajahnya apa namanya tampilannya semuanya menjadi yang baru. Lalu ada puasanya ulat. Ada yang tahu ulat? Nah, ulat ini biasanya dibenci, betul kan? Nggak disukain. Lalu dia makanin apa segala macam semuanya. Makannya makan apa? Kalau ular makanannya apa? Ular. Daging, telur, anak ayam, apa segala macam gitu ya. Nah ular. Kalau ulat makannya apa? Ngerusak daun-daunan. Ya. Nah dari ulat maka dia akan berpuasa. Apa puasanya dia? Berpuasa menjadi, nah dia masuk ke dalam kepompong. Gak ngapa-ngapain juga sama, dia aja di dalam kepompong. Setelah itu dia akan berubah menjadi apa? Nah, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Masya Allah. Ini sama-sama puasa. Nah apa bedanya? Kita akan ngelihat. Kira-kira kita ini puasa kita yang mana? Kategori puasanya mirip puasanya ular atau puasanya mirip puasanya ulat? Kalau kita puasa seperti ular, nah ini before and after-nya. Nah ini before and after. Oke kita ngelihat. Makanannya apa tadi? Makanya saya mau tanya. Pada saat ular itu tadi itu sebelum dia berpuasa, makanannya apa? Makanannya ular itu tadi. Makanannya merusak. Merusak kan? Setelah dia berganti kulit, setelah dia berpuasa, akan jadi lebih baik atau tetap sama? Tetap sama, tetap merusak juga. Apa yang berubah? Yang berubah apa? Bajunya. Maaf. Baju usang berganti baju baru. Cara hidupnya tetap enggak? Cara hidupnya melata, tetap juga melata. Ya. Bahkan kita kadang-kadang kalau ketemu ular itu diperbolehkan untuk membunuh ular, ya. Membunuh ular. Kenapa? Karena dia cenderung membawa keburukan. Jadi hidupnya dari buruk tetap buruk. Nah, kita ngelihat. Apa yang berubah di sini? Coba kita lihat. Apa yang berubah? Mana yang berubah? Hanya baju baru. Sifat-sifatnya yang lain tetap sama. Makanannya tetap ngerusak, ya, jalannya tetap melata, terus sifatnya buruk tetap buruk. Tapi kita ngelihat dengan ulat. Before-nya apa? Makanannya apa? Makanannya merusak, ya. Merusak nggak? Merusak. Makanannya dicari dengan cara yang buruk. Kira-kira merusak itu dicari dengan cara yang buruk. Makan, ngerusak kemana-mana. Betul nggak? Tapi pada saat dia sudah berubah menjadi kupu-kupu, makannya berubah. Dia tidak lagi ngerusak. Apa makanannya dia? Dia makan hanya nektar-nektar saja, sari-sari bunga. Wah, dia hanya ngambil sari-sari bunga. Dan pada saat dia mengambil sari-sari bunga tadi itu, dia sekaligus nempel di kaki-kakinya, nempel lagi di sana membantu persilangan. Nah, dari merusak menjadi apa? Menjadi membantu. Dan hanya mengambil yang baik, ya. Apa yang berubah? Kalau di sini berubah bajunya, hanya berubah bajunya, bentuknya tetap ular. Kalau di sini dari ulat menjadi kupu-kupu, berubah apa? Bukan hanya berubah bajunya, tapi berubah karakternya. Bukan bajunya saja, bukan hanya sekedar ini tampilan buruk menjadi karakter yang baik. Jadi kupu-kupu karakter yang terbaik, ya. Yang tadinya dia melata juga sekarang terbang. Wah, scale up dia. Hidupnya terbang gitu kan. Yang tadinya dia ini hidupnya penuh dengan keburukan, ya. Sekarang tadi membantu persilangan, terbang menjadi apa? Berubah menjadi kebaikan. Nah, sekarang kita ngelihat kira-kira puasanya kita nanti 30 hari kita jadi kayak ular atau kayak kupu-kupu ya. Kalau kita hanya berubah setelah Ramadan, bajunya yang baru, penampilannya baru, pakai make up jadi glowing pada saat lebaran gitu ya.
Berarti kira-kira kita nggak jauh berbeda dengan apa? Ular. Kalau tidak ada yang benar-benar merubah karakter kita dalam puasa. Maka puasa ini 1 bulan ini kita kayak sedang dihadapkan dengan pilihan. Apakah puasa kita ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga kayak ular? Atau puasa kita ini bertransformasi. Nah ini namanya puasa yang apa? Menahan lapar dan dahaga. Kalau yang di sini puasanya apa? Bertransformasi. Nah, puasa kita yang mana? Menahan lapar dan dahaga atau kita sedang bertransformasi? Bertransformasi itu apa? Bertransformasi itu kita berubah. Bukan hanya sekedar bajunya saja yang berubah, bukan hanya sekedar wah nanti lebaran kita dapat baju baru, dapat angpau, tapi bagaimana kita bertransformasi. Kita ditempa di bulan puasa ini. Ditempa dengan apa? Begitu banyak ujian yang Allah sayang dengan kita sehingga kita dikasih bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, ya. Maka kita harus latihan. Bagaimana fase-fase kita sekarang ini menjadi kepompong ini, bagaimana kita nanti bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini kita harus sudah mulai persiapkan dari sekarang. Apa saja transformasi yang ingin kita lakukan? Nah kita ngelihat tadi, dari mungkin sebelumnya kalau kita belum nggak berpuasa, kalau kita nggak berpuasa apa? Kita nggak puasa, mungkin cara kita, hidup kita gitu ya. Ya mungkin banyak maksiatnya, nah mungkin sekarang kita rubah dari maksiat, merusak menjadi apa? Menjadi kebaikan, membantu. Nah ini pertama yang harus kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan? Kebaikan-kebaikan apa yang mau kita lakukan? Nah, kita introspeksi, wah kemarin-kemarin kayaknya banyak salahnya. Nah, apa yang kira-kira mau saya lakukan? Nah, kebaikan-kebaikan apa yang mau saya lakukan nanti selama bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini penempaan 1 bulan. Yang kalau kita selamat di 1 bulan ini, maka insya Allah dia akan menjadi bekal selama 11 bulan berikutnya. Nah, jadi penempaannya kita di 1 bulan. Berhasil nggak kita 1 bulan? Nah kalau 1 bulan kita berhasil membentuk satu ritme kebiasaan tilawah, kebiasaan baca Quran, kebiasaan qiyamul lail, kebiasaan untuk apa menahan nafsu dan seterusnya, dan kita mampu menahannya selama 1 bulan full, maka insya Allah nanti kita selesai dari Ramadan kita menjadi apa? Ya, yang bertransformasi inilah menjadi namanya pemenang. Nah makanya kita lebaran karena kita menjadi pemenang. Nah kalau kita nggak mampu bertransformasi, kita hanya seperti ya kayak ular tadi. Hanya seperti ular. Alhamdulillah waktu saya sudah habis jam 4. Nah sekarang dilanjutkan sama Ustaz Ismail. Bagaimana caranya bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu? Nah nanti yang bisa menjawab adalah Ustaz Ismail. Ayo tak lanjutkan lagi tak. Saya hanya membuka saja. Apa tadi yang disampaikan sama Ustaz Ismail? Apa aja tadi? Ayo, tadi mana uangnya Tat ya? Kita bagi-bagi lagi Tat. Nah. Nggak boleh buka contekan. Ayo, apa aja yang disampaikan Ustaz Ismail tadi? Ayo Tat, jangan antum, yang lain, ayo yang lain apa? Oke. Ayo, angkat tangan dulu sampai mau jawab. Oke, Happy, ayo apa? Ayo. Nanti antum yang membenarkan, kalau kata antum benar baru dapat dia 50.000. Kalau kata antum salah, nggak jadi. Apa? Ada 3 tujuan hidup dunia. Ya. Ya nggak tahu. Oke, 1. Beribadah. Yang kedua, infak. Boleh. Apa aja? Sudah? Tujuan hidup ada 3 gitu ya? Beribadah. Terus? Saya tempat 3 aja. Apa aja? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Sampaikan apa? Ibadah, infak, Al-Quran. Infak Quran. Betul nggak Tat? Betul sih, tapi ada kurang 1 sih. Apa? Ya, ada ibadah masuk sholat nggak ya? Ah, Dan itu ada
Yakin ya, kalau kita dia hanya ibadah infak. Kasih dulu betul nggak gimana? Ya salah berarti ya. Salah. Salah, gagal. Oke, berarti gagal. Apa? belum, sabar. Nanti pertanyaannya diganti. Maka betul, transformasi itu akan bisa kita dapatkan kalau kita, transformasi ini kita akan bisa dapatkan kalau kita tahu tujuan hidup. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, maka kita nggak akan bisa bertransformasi. Kita akan ngejalani kehidupan dia gini-gini aja. Maka anak-anak ini bertransformasi. Antum ketemu bumi 2 tahun yang lalu nggak segemuk ini. Iya kan? Ketemu sekarang kaget nggak? Itu dia bukan bertransformasi, tapi bertumbuh. Bertumbuh berat badannya. Ketemu bintang 2 tahun yang lalu nggak setinggi ini, gitu ya. Kalau ketemu Baim 2 tahun yang lalu kayaknya sampai sekarang sama aja. Sini Mas Bumi, Mas Baim sini, depan sini. Sini. Katanya mau jadi ustadz, sini, depan. Sini Mas Bumi sini. Permisi bilang. Permisi, sini Mas Bumi sini. Nah, maka bertransformasi itu berbeda dengan bertumbuh. Kalau bertumbuh kecil menjadi besar, itu bertumbuh. Tapi bertransformasi itu adalah seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Apa sih artinya memenuhi fitrah? Berarti bahasa umumnya, ya kenapa tadi saya sambungkan dengan tujuan hidup? Transformasi itu adalah memenuhi fitrah. Memenuhi fitrah itu apa? Memenuhi tujuan hidup. Luffy itu dulu gomu-gomu ya ininya. Sekarang ternyata hito-hitonomi gitu kan. Di tank 20 tahun gitu ya. Enggak, jadi artinya bertransformasi itu ibaratnya gini. Anda enggak ngerti ya. Jadi bertransformasi itu artinya bahwa setiap makhluk itu dia akan bisa awakening. Ya, awakening itu dia apa namanya ya? Membangkitkan potensi terbaiknya kalau dia paham dirinya. Nah, kira-kira gitu. Seseorang itu akan mampu membangkitkan potensi terbaiknya kalau dia paham dirinya. Ustadz Ismail tadinya nggak pede ngomong di depan gitu. Ngomong di depan aja tadi kalau dengarkan istilahnya yang disampaikan, saya dulu sebentar aja nggak berani ngomong di depan. Sekarang ngomong di depan, wah lepas, dia udah bebas. Berarti dia sudah awakening. Dia sudah memenuhi udah bertumbuh, membangkitkan potensinya. Makanya saya tadi berkode-kode sama Umi, wah keren, bersayap dia sekarang. Bersayap dia sekarang sudah, tinggal terus kasih panggung terus, nanti dia akan potensinya semakin baik, tinggal belajar menstrukturkan, belajar nanti membuat ilustrasi, wah Masya Allah luar biasa. Nah kita semua itu punya potensi terbaik. Nah cuman potensi terbaik kita kadang tidak muncul. Setiap teman-teman itu punya potensi terbaik. Ya. Kalau pernah tahu Dragon Ball nggak? Siapa yang pernah nonton Dragon Ball? Saya mau pakai ilustrasi yang gampang aja. Dulu Goku itu kan, tahu ya Son Goku tahu kan? Goku kecil ya. Nah terus akhirnya apa? Dia ketemu dengan musuh, dia akhirnya jadi berubah jadi apa? Dari kecil dia menjadi Super Saiyan 1. Lalu lama-lama nanti dia tambah besar lagi jadi Super Saiyan. Dulu ilmunya cuma satu, cuma apa? Kamehameha kan gitu kan? Ternyata setelah itu dia bisa Super Saiyan sampai Super Saiyan God ya. Wah, warna biru sudah bukan lagi warna putih. Sampai terakhir sudah nggak pakai rambutnya tegak, warna rambutnya sudah berubah. Itu contoh sederhananya. Artinya apa? Dia bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih hebat. Awakening tadi, membangkitkan potensi. Nah, setiap dari kita punya potensi. Ada orang yang mampu membangkitkan potensi, ada yang nggak mampu. Nah, puasa ini kawah condro di muka untuk membangkitkan potensi kita. Ada orang yang sampai akhir hayat, itu dia dikasih potensi 100, hanya bangkit cuma 10. Ada bahkan cuma 5. Tapi ada yang sampai akhir hayat dia bisa membangkitkan sampai 50, sampai 100 bahkan mungkin. Nah kita nggak tahu, kita kira-kira dari semua potensi yang diberikan kepada kita, sudah berapa banyak yang sudah kita optimalkan. Nah maka, apa yang harus kita ketahui? Maka caranya yang pertama, bagaimana cara mengetahui potensi terpendam terbaik dalam diri kita? Gimana caranya? Coba, tadi saya punya handphone tadi. Mana ya handphone saya? Ambilin salah satu aja, cabutkan salah satu. Terserah. Nah, ini ada handphone. Handphone ini smart nggak? Smart, makanya disebut namanya smartphone. Pinter ya dia. Dia tahu nggak fungsinya dia untuk ngapain?
Hah? Fungsinya dia untuk ngapain? Tahu nggak? Nggak. Untuk apa ya kira? Nggak tahu. Kenapa? HP-nya nggak tahu. Kenapa HP-nya nggak tahu? Ya, sekarang gini. Ini namanya handphone, namanya smartphone. Dia punya fungsi nggak diciptakan? Apa fungsinya? Alat komunikasi. Sekarang kita jujur-jujuran. Semua pegang handphone? Punya handphone? Ada fiturnya banyak nggak? Banyak aplikasinya nggak? Jujur brutal. Berapa persen dari total aplikasi yang Anda pakai harian? 20%. Ayo. Kan banyak tuh, macam-macam kan? Ya, biasanya pakai apa aja yuk? Coba. Yang paling sering dipakai satu. WA. Install aplikasi chat yang lain selain WA? Telegram. Apalagi selain Telegram? Apa? Oke, aplikasi chat selain Telegram ada lagi nggak? WeChat, Facebook, Messenger, ada? Oke, yang paling banyak dipakai yang mana? WA. Oke, yang lain nggak begitu banyak kan? Setelah itu apa lagi? Pakai apa lagi? Instagram. Ngupload tiap hari? Enggak. Buat story tiap hari? Enggak. Oke, apa lagi? YouTube. Buat konten tiap hari? Enggak. Oke, apa lagi? Facebook. Posting kata-kata yang bijak tiap hari? Nah, terus dipakai untuk apa? Stalking. Berarti saya mau tanya, kita punya handphone berapa persen kita bisa optimalkan fungsi dari handphone kita setiap hari? Berapa persen kira-kira? Paling hanya 10%. Mungkin nggak handphone ini dipakai sama orang-orang yang sudah tua, yang dia nggak punya sosial media, hanya dipakai untuk foto, ngirim pesan WA ke anaknya, teleponan aja sama foto-foto aja. Ada nggak ya kayak gitu? Padahal belinya smartphone yang harganya 20 juta. Loh serius? Ada nggak ya gitu? Ada. Berarti mubazir nggak manfaatnya? Sebenarnya kan kalau cuma hanya untuk WA, telepon pakai Mito yang harganya cuma 1,5 juta kan bisa kan? Atau 2 juta lah, pakai Oppo gitu 2 jutaan bisa kan? Ngapain harus beli 20 juta kan kira-kira kayak gitu. Nah itu sama dengan kita. Kita ini the best, lebih canggih daripada ini, kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang kita hanya bisa mengoptimalkan potensi kita hanya sedikit sekali. Sedikit banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Nabi Adam itu siapa sih Nabi Adam? Nabi Adam siapa? Ada yang kenal nggak? Nabi yang pertama? Oh, ya nenek moyang. Nenek moyangku. Ngomong apa? Nenek moyangku seorang, salah, nenek moyangku seorang nabi. Oh, iya, seorang nabi namanya Nabi Adam. Jadi kalau ditarik terus sampai ujung itu, maka apa? Nenek moyang kita Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu malaikat disuruh menyebutkan seluruh benda-benda di alam semesta, malaikat gak sanggup. Nabi Adam disuruh sebutkan nama-nama semua benda-benda, apa yang dilakukan sama Nabi Adam, didiktekan satu persatu. Semuanya tahu. Jadi Nabi Adam punya seluruh ilmu pengetahuan. Nabi Adam punya seluruh ilmu pengetahuan. Dan gennya Nabi Adam itu turun terus sampai kita. Berarti kita punya secara genetik itu kira-kira kita punya DNA yang berkualitas unggul enggak? Yang di dalamnya tersimpan ilmu pengetahuan yang luar biasa sebenarnya. Tinggal kita mampu membangkitkan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, enggak banyak orang yang mampu. Enggak banyak orang yang mampu. Kita memblok diri kita sendiri dengan kita merasa, saya nggak mungkin kayaknya untuk bisa menjadi hafiz Quran. Saya kayaknya nggak mungkin untuk bisa ngomong di depan. Saya kayaknya nggak mungkin untuk bisa menjadi pembicara. Saya nggak mungkin bisa menjadi dai. Saya nggak bisa menjadi orang hebat. Saya nggak bisa menjadi pengusaha. Saya nggak bisa menjadi karyawan yang sukses. Banyak yang kita memblok potensi kita karena kita nggak paham. Kira-kira kita nggak paham itu kenapa? Karena tidak mengenal yang menciptakan kita. Tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenali diri sendiri. Barang siapa mengenali diri sendiri, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Ini kira gitu. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita akan lihat. Maka contoh, kalau HP ini dia nggak tahu, dia dipakai fungsinya untuk apa yang harusnya HP ini lakukan? Logikanya? Apa? Dia ini misalnya dia udah diciptakan, jadi HP. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dioptimalkan? Kalau kita nggak tahu, kita udah pakai HP ini terus kita nggak tahu nih kira-kira cara menggunakannya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tanya kepada orang yang tahu. Kalau HP ini kan diciptakan pasti ada buku panduan. Ditanya kepada mana? Minimal yang pertama adalah buku panduan. Nah, kalau dibaca semua buku panduannya bisa tahu nggak kita semuanya di sini? Oh bisa, dikit banyak tahu lah fungsinya. Kira-kira gitu kan? Nah sama dengan kita. Maka kalau manusia nggak tahu
kira-kira potensi terbaik kita, maka kita apa yang harus dilakukan? Tanya juga kan? Tanyanya ke siapa? Tanyanya kepada ya, buku panduan kita. Apa buku panduan kita? Nah, di Al-Quran itu semua ada tujuan penciptaan kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah media kita berkomunikasi dengan yang menciptakan kita. Kenapa? Al-Quran itu adalah kata-kata dari Rabb kita, dari Allah. Jadi Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Maka kalau kita nggak tahu tujuan kita, maka tanya kepada Al-Quran. Di situ tanya sama Allah. Berarti kira-kira kalau kita tanya sama Allah, ya Allah, kira-kira tujuan saya diciptain ini untuk apa ya? Maka ada maksud nggak kira-kira diciptakannya kita ini? Coba tanya, ada maksud nggak? Ada. Saya menemukan potensi terbaik saya, Abi menemukan potensi terbaik Abi, itu pada saat mulai mengenal diri sendiri. Dulu nggak kenal juga gitu ya. Jadi dulu ya sama seperti kalian pernah belajar gitu ya pernah nakal juga gitu. Terus akhirnya kuliah, dari kuliah akhirnya sempat bosan kuliah, keluar dari kuliah. Abi cuma kuliah sampai semester 4, 2 tahun lulus. Lulus ODW, bukan DO. Ya, walaupun akhirnya kuliah lagi, sekarang lagi tesis gitu. Tapi dulu cuma betah 2 tahun di kampus. Ngerasa nggak ada manfaat kuliah gitu, akhirnya keluar. Gitu. Keluar dari kampus, terminal 2 tahun, tapi setelah mau masuk lagi juga sudah nggak ngerasa dapat meaningnya, akhirnya sempat bukan resign ya, pokoknya mengundurkan diri lah dari kampus, dan baru kuliah lagi belum lama lah ya kira-kira gitu. Tapi di titik itu akhirnya terus belajar, sampai akhirnya jadi pengusaha gitu. Kenapa? Karena pada saat Abi keluar dari kampus itu, dulu niatnya adalah biar bisa mandiri. Kuliah itu biar bisa mengangkat derajat martabat keluarga. Nah, terus sempat jadi presiden BEM, terus sempat aktif di organisasi dan seterusnya. Nah, setelah keasikan dengan organisasi, akhirnya berbisnis. Setelah keasikan berbisnis, harus dihadapkan dengan pilihan lanjut kuliah, waktu itu sudah mulai masuk praktikum dan seterusnya yang menyita waktu, atau berbisnis yang sudah punya penghasilan saat waktu itu semester 2 sudah 8-20 juta per bulan waktu itu. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya di satu sisi kalau kuliah nggak punya penghasilan, kalau punya penghasilan tapi nggak bisa kuliah, sudah punya penghasilan dulu, nanti kuliah kalau sudah punya tabungan. Akhirnya mulai punya bisnis dan seterusnya, sampai akhirnya kumpulkan uang, kumpulkan harta, nggak ada cukupnya, punya mobil sampai 3, ya akhirnya macam-macam lah pokoknya dikumpulkan harta, sampai di satu titik akhirnya Allah takdirkan untuk bangkrut. Nah, pada saat bangkrut itulah mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang saya cari? Apa yang saya cari, apa yang sebenarnya yang saya kejar. Sampai akhirnya di titik itu akhirnya mulai mengenal kata-kata ini, menemukan tujuan hidup, materinya Ustaz Ismail tadi. Oh, ini materinya luar biasa, kalau kita paham dalam banget. Ya. Ya. Nah, dari situ akhirnya Abi mulai mengukur terus balik ke belakang. Kenapa ya? Saya jatuh bangun hampir di 20 bisnis. Kenapa ya saya kok buka bisnis banyak yang tutup, terus akhirnya dikasih sama Allah, dulu pernah di organisasi, mimpin banyak orang, terus dia pernah terjun di satu bisnis yang mengharuskan untuk bisa berbicara. Wah, akhirnya mengenali itu, perjalanan-perjalanan di kaliku itu dikumpulkan jadi puzzle kehidupan. Oh, satu puzzle dilahirkan dari keluarga yang dulu pernah punya bisnis terus bangkrut, terus nggak punya apa-apa, 1. Dilahirkan di keluarga yang akhirnya bertani, 2. Dilahirkan di keluarga yang keras sekali mendidiknya, 3. Dilahirkan punya bapak yang sangat disiplin, ibu yang sabar. Terus akhirnya sampai sekolah, bekerja keras, terus saja. Sampai itu semuanya Abi kumpulkan puzzle-puzzle itu untuk hanya sekedar seperti berkomunikasi dengan yang menciptakan. Apa ya Allah maksudmu menciptakanku? Kenapa kok ini semua perjalanannya? Cari di Al-Quran, belajar ketemu dengan guru, akhirnya dari semua perjalanan tadi jatuh bangun dan semuanya. Nah, guru Abi bilang, kalau kamu pengen mengenal diri kamu, coba tanya dengan orang-orang terdekat kamu. Cari list 100 orang terdekat, tanya sama mereka, Ridwan Abadi itu siapa menurut mereka. Wah, akhirnya Abi buat, waktu itu masih zamannya SMS dan BBM. SMS 100 orang terdekat di list di phone book, BBM tanya, menurutmu Ridwan Abadi itu siapa? Wah, akhirnya dapatlah jawaban-jawaban. Ridwan Abadi itu pengusaha, Ridwan Abadi itu kalau ngajar enak, kalau ngajar bisnis itu menyenangkan, kalau ngajar yang sulit menjadi mudah. Kok semuanya kata-katanya gitu, pengusaha, bisnis, kalau ngajar tuh enak gitu. Nah, terus akhirnya saya gabung semua. Nah, setelah digabung semua, saya kumpulkan, saya kasih tahu ke guru saya. Saya bilang, ini kata teman-teman saya tentang saya. Ceret. Nah, itulah kira-kira, coba kamu kenali diri kamu. Kamu siapa? Setelah digabung, dicari-cari, oh
seorang pengusaha yang kalau ngajar bisnis itu yang rumit menjadi mudah. Nah, menyederhanakan sesuatu. Oh, ya. Yang senangnya ada 2 kata poin, ada 3 kata kunci. Kata kuncinya ada bisnisnya, ada mengajarnya, ada mudahnya. Nah, jadi 3 ini akhirnya menjadi satu identitas. Oh, berarti Allah itu memperjalankan saya, tujuannya adalah 1, saya memahami dunia bisnis, 2, saya itu agar bisa ngajar banyak orang, 3, menjelaskannya yang rumit menjadi mudah. Nah, ketika itu sudah jadi, saya kunci. Oh, kalau gitu apa Ridwan Abadi? Ridwan Abadi itu akhirnya saya memaknai, oh saya ini bukan handphone, bukan alat komunikasi. Saya ini ternyata toa. Nah, toa kayak gini. Toa itu apa? Ya, menyampaikan, menyeru gini ya, amplifier. Oh, berarti saya toanya Allah untuk syiar dalam bidang bisnis. Sudah sejak saat itu, akhirnya apa? Udah awakening lah, mulai memahami diri sendiri, potensi digali. Udah mulai akhirnya apa? Fokus hanya syiar, ngajar tentang dakwah dalam bidang ekonomi. Bangun SBC, buat apa? Buat pelatihan. Wah, akhirnya potensinya keluar semua. Nah, di situ. Nah, akhirnya itu menjadi way of life saya. Akhirnya apa? Bangun pondok, bangun apa, semuanya berhubungan dengan 3 hal tadi itu. Kira-kira gitu. Dapat poinnya? Nah, maka kita harus tahu sebenarnya maksud Allah menciptakan kita itu apa. Sebelum kita tahu tujuan hidup itu umum, tujuan spesifiknya itu adalah misi hidup. Ya, jadi ada 2 tadi ya. Ada tujuan secara umum. Tujuan secara umum apa tadi? Tujuan secara umum? Tujuan secara umum adalah Nah, tujuan secara umum beribadah. Umum ini, tujuan secara umum. Tapi kita juga punya tujuan hidup secara, ini umum. Tapi kita juga punya tujuan secara khusus. Setiap dari kita di muka bumi itu diminta untuk menjadi seorang khalifah. Nah, pengelola. Nah, kita mau mengelola apa? Kita khalifah ini apa? Mengelola apa? Nah, kalau saya tadi, saya secara khususnya, itu saya apa yang saya lakukan? Oh, tadi saya menjadi tawanya Allah. Nah, misalnya dalam bidang syiar ekonomi. Dalam rangka membangun peradaban. Sukses, berkah. Nah, ini akhirnya saya mendefinisikan seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Ada misi umum, misi khusus. Misi umum semua, bahkan jin dan manusia. Misi khusus, setiap orang itu diberi wilayah. Wilayah untuk apa? Pengelolaan. Nah, setiap orang dikasih wilayah untuk pengelolaan. Nah, ini kita semua masing-masing punya. Misi umum, dan kita juga punya misi khusus. Nah, kalau kita nggak mengenal potensi itu, maka hidup kita akan ya biasa-biasa aja. Nggak akan bersinar. Kenapa? Tidak memenuhi fitrah. Maka yang pertama kali yang harus ditemukan apa? Tahu dulu fitrahnya. Tahu dulu apa? Fitrah. Maka fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia yang pertama adalah penghambaan, beribadah, dan di sini syaratnya harus apa? Takwa. Fitrah yang kedua apa? Fitrah kita yang kedua diminta untuk mengelola, pengelolaan. Dikasih amanah sama Allah untuk mengelola sebuah amanah. Nah, sekarang pertanyaan. Ini dasarnya apa? Hujahnya di Al-Quran? Surat dan ayat? Siapa? Ayo angkat tangan langsung. Ayo apa? Ayat Az-Zariyat 56. Az-Zariyat surat keberapa? 51. Yang ditanya itu. Siapa namanya? Siapa? Husnul Khatimah. Masya Allah, namanya Husnul Khatimah. Ustazah ya? Ustazah, saya baru tahu ya, baru ketemu sekarang. Baru, oke. Husnul Khatimah. Az-Zariyat ayat ke-56, 51, 56. Betul nggak, Ustaz Ismail? Betul, alhamdulillah. Nah, kasih. Wah, kasih dia. Saya cuma mengulang aja kata Ustaz Ismail tadi, mengulang-ulang. Saya mengulang-ulang aja. Dan hujahnya untuk pengelolaan ini apa? Hujahnya pengelolaan? Ayo, yang tahu? Hujahnya bahwa manusia itu diturunkan di muka bumi untuk menjadi seorang khalifatul ard. Surat ayat. Ayo, apa? Al-Baqarah ayat 30. Masya Allah. Mas Baim, surat Al-Baqarah ayat 30.
Ayo. Al-Baqarah 30. Ayo. Ayo. Al-Baqarah 30. Ayo. Baik. Wa idz qala. Ya, lanjut. Udah, cukup. Wah, insyaallah. Jadi, nah kasih Ustadz Ismail. Bener, dia bener yang kasih tahu. Nah, yang ini bagi dua. Nih, nah bagi dua. Iya. Jadi Al-Baqarah surat keberapa? 2 ayat ke 30. Nah ini tujuannya. Nah maka tujuan kita tuh dua ini sebenarnya. Tujuan penciptaan kita, tujuan hidup tadi ya. Nah kalau kita nggak ketemu dua ini, maka hidup itu tidak bisa bersinar, tidak bisa shining, tidak bisa enjoy kita menikmati kalau nggak paham bahwa sesungguhnya kita di muka bumi ini diciptakan untuk apa? Yang satu tadi, yang pertama untuk apa? Beribadah. Beribadah itu apa? Menghamba. Kira-kira gitu. Menghamba. Maka kalau namanya menghamba, saya mau tanya. Dalam satu kata, kalau menghamba itu berarti kita itu hebat banget atau kita tuh sebenarnya budak? Kira-kira gitu. Secara berpikirnya. Raja atau budak? Budak sebenarnya, budaknya Allah kan logikanya gitu. Hamba, makanya namanya menghamba, penghambaan kita. Maka nggak usah sombong-sombong banget gitu. Kenapa? Karena kita ini hanya hamba. Jangan sombong karena kita hanya hamba. Dan semua di antara kita sama kecuali yang paling baik di antara kita adalah yang paling bertakwa. Tapi di sisi lain paradoknya Allah bilang, tapi jangan berkecil hati. Ketika kita yang budak, yang hamba ini sama malaikat diragukan, kata malaikat tadi, surat yang dibaca sama Mas Baim. Dan kenapa kau akan ciptakan orang-orang yang akan menumpahkan darah merusak di muka bumi ini? Nah kata Allah, aku lebih tahu. Nah bahwa kita ini sebenarnya diciptakan di muka bumi untuk menjadi apa? Khalifah. Jadi khalifah itu budak atau raja? Raja di muka bumi. Artinya Pak Raja itu diminta untuk mengelola. Nah itu paradoknya. Kepada Allah, berarti kita minta apa? Kita hanya sebagai hamba. Tapi di muka bumi kita harus punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip untuk mengelola, mengayomi. Nah kenapa? Karena kita dikasih amanah sama Allah. Amanahnya apa? Coba kelolaan. Nah di sini ya, 3 ini ya, kita ambil. Kelolaan. Apa yang harus dikelola? Ya alam semesta ini kelola. Nah setiap orang punya pengelolaan masing-masing. Ustadz Ahmad mengelola santri, Ustadz Ismail mengelola santri dan Quran di sini. Kira-kira begitu. Nah, Mas Herman mengelola klien coaching gitu. Mas Epi ngelola tanaman di kebun. Nah amanah lah dari setiap amanah tadi. Mbak Sandy mengelola uangnya di perusahaan ini, gitu ya. Mas Dwi ngelola mobil-mobil yang ada. Gitu kan. Loh iya, itu pengelolaan itu. Ya setiap orang kalau sudah ketemu dengan amanahnya itu masya Allah luar biasa. Jadi saya pernah dikasih tahu profesi yang paling luar biasa ya, yang paling banyak diidamkan oleh para santri, yang paling banyak diidamkan oleh banyak orang itu ternyata apa? Ternyata enggak? Sopirnya kiai. Kenapa? Karena deketin kiai itu susah. Kalau kita bisa jadi sopirnya kiai, masya Allah itu. Karena Iya. ilmu kalau kita nyupir tuh keluar semua tuh. Keluar semua ilmunya, gitu kan? Karena kalau kita majelis itu ada biasa. Nah iya, jadi itu orang-orang itu kalau di pondok-pondok itu berebutan untuk jadi sopirnya kiai. Kenapa satu bisa dekat dengan kiai? Orang-orang lain mau dekat kiai susah setengah mati, ya. Tapi bisa jadi sopirnya kiai, jadi sopirnya Bu Nyai. Oh, masya Allah itu luar biasa. Ilmunya keluar semua. Kenapa? Kadang kiai Bu Nyai itu nggak punya teman curhat. Teman curhatnya siapa? Ya sopirnya. Loh, itu serius gitu. Saya pernah diceritain banyak itu ya. Jadi sampai di suatu ketika itu ada di Malang ini saking pengen bisa nyoperin Gus Baha itu disiapin Alfa terbaik. Udah dia udah siap-siap gitu ya. Ternyata Gus Baha nggak mau naik Alphard, dia maunya naik mobil Xenia yang nggak ada AC-nya gitu kan. Jadi disiapin mobil 2, di depan Alphard, di belakang ada mobil Xenia. Udah Xenia nggak ada AC-nya lagi gitu ya. Ternyata udah siap-siap dia, wah ada naik Alphard gitu kan. Gus Baha makan naik mobil saya gitu ya. Dia udah seneng gitu ya. Ternyata Gus Baha belok, dia nggak mau naik itu. Saya naik ini aja katanya gitu kan. Nah masya Allah tuh saking ya tawaduknya Gus Baha ya. Itu contoh. Nah ini maka yang kita harus belajar ya. Nah ini 2 ayat yang tadi mungkin saya lengkapi. Nah maka ketika kita pengen bertransformasi tadi,
memenuhi fitrah kita, beribadah dan juga menjadi pengelola, maka tadi syaratnya apa? Takwa. Maka takwa tadi dikutip sama Ustadz Ismail dengan Al-Baqarah ayat 2. Ayo Mas Bumi, Mas Baim, Al-Baqarah ayat 2. Dari ayat 1 nggak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Terus? Ya. Oke, cukup. Maka orang-orang yang bertakwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Takwa versi Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai berapa? 5 ya. 1 apa di situ? Mengerjakan sholat. Ayo, ulangi dulu. Coba, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang bertakwa siapa? 1. Nah. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. 1. Percaya dengan yang gaib. Yang kedua, 2 mendirikan, bukan mengerjakan ya, mendirikan, karena berbeda. Kalau mengerjakan dan mengerjakan, mendirikan itu benar-benar dia dengan sungguh-sungguh, ya, mendirikan sholat. 3, ya, infak. Coba lihat. Wa yuqimuna sholata wa atuz zakat. Ini zakat ya, infak dan zakat. Yang keempat, iman. Al-Quran dulu. Quran dulu. Wa atuz zakata. Coba dilihat. Quran dulu ya. Oke. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, ya. Iman pada Quran, dan yang kelima, ya, kalian telah ditentukan kepadanya, dan mereka yakin akan ada akhirat. Nah, jadi yang kelima adalah yakin ya. Iman pada. Nah, ini tadi sebenarnya inti dari yang disampaikan sama Ustadz Ismail. Nah, Ustadz Ismail, ini adalah satu contoh kalau kita mengutip siapa sih orang-orang yang bertakwa. Tapi jangan senang dulu juga, ini baru satu dari sekian ciri-ciri orang yang bertakwa. Coba cek lagi di Quran surat Ali Imran 131. Coba buka. Ayo. Ada yang hafal? Quran surat Ali Imran 131. Ya. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ya, lanjutkan berikutnya sampai ke 136. Ya. Wa Allah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ya. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ya, lanjut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Jadi 1, 3 ya. Jadi Quran surat 133, di situ dikasih lagi ciri orang yang bertakwa. Lanjut ke bawahnya itu. Arab artinya ini. Nah, gantian sebelahnya. Ayo, gantian. 134. Arti. Arab dan artinya, dia dapat banyak berkahnya kita. Baca artinya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Oke. Apa aja? Yang pertama berinfak saat lapang dan saat sempit. Yang kedua mampu menahan amarah. Yang ketiga apa? Memaafkan kesalahan orang. Yang keempat berbuat kebaikan. Oke. Ayo lanjut lagi. Siapa yang belum? Andre. 135 Andre. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segeralah mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Namanya apa? Istilah bahasa lainnya namanya taubatan nasuha. Lanjutin lagi. Ayo satu ayat lagi. Ayo, Dwi. Ayat 136. Ulaika jazaahum bitumir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, Masya Allah itu ya. Nah, balasan bagi yang di Al-Baqarah tadi, balasan di Al-Baqarah apa? Orang-orang yang bertakwa itu dia mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah, belum coba aja. Coba baca Al-Baqarah. Coba Al-Baqarah tadi apa? Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau mau dapat petunjuk, percaya dengan yang gaib. Kalau mau dapat petunjuk, dirikanlah sholat. Mau dapat petunjuk, bayar infak dan zakat. Mau dapat petunjuk, iman kepada Quran. Mau dapat petunjuk, iman kepada hari akhir. Nah, takwa yang kedua, di dunia dapat petunjuk. Berarti kalau petunjuk itu di mana? Ini? Di dunia. Nah, lalu kalau yang kedua apa? Nah, kalau di akhirat pengen? Di akhirat pengen surga. Nah, kalau antum pengen surga di akhirat, nah maka apa? Maka, nah sini apa? Yang pertama apa? Infak. Jadi infak itu ternyata untuk dunia dan juga untuk akhirat. Yang orang suka berinfak dapat petunjuk di dunia, dapat surga di akhirat. Saat lapang maupun saat sempit. Tapi kalau pengen di akhirat dapat surga, maka infaknya bukan hanya pada saat lapang, tapi infaknya juga pada saat sempit. Yang kedua apa? Mampu menahan amarah. Yang ketiga apa? Memaafkan orang lain. Yang keempat apa? Berbuat kebaikan atau amal soleh, ya, amal soleh. Dan yang kelima apa? Taubatan nasuha. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, baru dua nih yang kita ambil. Masih banyak nanti ciri orang bertakwa. Bukan hanya dari dua ayat ini, ya, bukan hanya dari dua ini aja. Ini kita sudah dapat berapa? 10 ciri orang yang bertakwa. 5 tadi adalah yang mendapat petunjuk di dunia, 5 yang dia akan mendapat balasan surga di akhirat. Masya Allah. Nah, kira-kira kita sudah memenuhi kriteria ini atau belum? Nah, jadi kan kalau tadi kita pengen memenuhi dari apa yang diinginkan, disuruh beriman sama Allah, dan ini harus nempel dalam diri kita. Oke, saya mau tanya, halo? Sudah percaya dengan hal yang gaib belum? Jadi kalau ada yang tahu-tahu bisa mindah kaleng sendiri, nggak usah takut. Memang kita sama Allah diminta untuk percaya dengan hal yang gaib. Memang ada yang gaib, gitu, nggak usah takut. Oke, apa aja hal yang gaib? Kita breakdown. Coba, apa aja hal yang gaib ini? Apa? Allah. Malaikat. Jin. Malaikat. 3 apa? Jin. Ya, makhluk-makhluk yang lain ya. Contohnya makhluk selain ini ya. Ya, makhluk-makhluk lain apa? Ada jin, ada apa lagi? Ya, dan seterusnya ya. Makhluk yang lain kita nggak paham. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Hal-hal yang gaib? Apa? Ya, ada takdir, qada dan qadar. Ada apa? Hari
akhir. Ini adalah hal-hal yang gaib tercantum dalam rukun iman. Kita harus iman, memang harus percaya ada itu semua. Kan kira-kira gitu. Ada Allah, ada malaikat, ada jin, ada ya qada dan qadar, ada hari akhir. Itu sesuatu yang gaib. Mau percaya gak kita kira-kira? Nah, percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi ini harus yakin, iman. Di majelis, nggak boleh berisik. Harus iman. Nah, kita sudah yakin atau belum? Sudah yakin atau belum? Halo? Coba Abi tanya satu aja, sudah yakin nggak kalau ada Allah? Percaya atau yakin? Maka kalau yakin sama Allah, harusnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Nah, sekarang kalau ada masalah-masalah, datangnya ke siapa? Yakin. Ya Allah, nggak ada jodoh ya Allah, gitu. Langsung kayak gitu. Atau masih cari biro jodoh online gitu. Hah? Oke, saya mau tanya, halo, siapa yang sudah punya sepeda motor? Sudah punya sepeda motor sendiri, sepeda motor sendiri. Sepeda motor sendiri, angkat tangan, sepeda motor sendiri. Waktu mau punya sepeda motor, datanginya kemana? Datang kemana? Jujur. Dealer. Ayo, jujur ini sama tes. Ayo, datanya kemana? Dealer, bayarnya cash atau kredit? Berarti itu enggak iya karena budu, iya karena stain. Kenapa? Karena pada saat pengen datang sepeda motor, mintanya sama tukang kredit. Loh iya kan? Kalau kita iya karena budu, iya karena stain, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Ya Allah motor ya Allah, pengen motor ya Allah, gimana caranya punya motor ya Allah. Datangnya ke hutang atau datangnya tahajud? Oh iya, datangnya mikirnya utang atau tahajud? Setan akan membisiki, kredit. Bener nggak? Setan bisikin kayak gitu. Tapi malaikat bilang, tahajud, nanti Allah akan kasih jalan gitu. Nah jangan-jangan kita nggak yakin sama Allah, makanya minta pertolongannya bukan sama Allah. Ini saya lagi pengen ya Allah, ada satu impian yang belum tercapai, doa saya di Mekah waktu 2018. 3 tahun yang lalu ya Allah. 2018 saya minta sama Allah apa? Ya Allah berilah saya rizki yang berkah berlimpah agar tahun depan bisa berhaji. Itu doa saya, kenapa? Dari semua impian dan cita-cita saya, hanya tinggal satu itu yang belum tercapai. Secara pribadi, haji dan menghajikan kedua orang tua saya. Hanya itu yang belum tercapai, selebihnya sudah selesai. Kalau itu sudah selesai, maka urusan saya dengan dunia sudah selesai. Kira-kira gitu. Ya tinggal berkhidmat aja sama umat. Artinya, urusan dunia itu ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebelum saya mati beneran. Kira-kira gitu. Udah putus hubungan dengan dunia, ya sudah fokus berkhidmat sama umat. Ya tinggal satu, saya masih kerja mati-matian, menyelesaikan pondok, sama pengen berhaji. Ternyata tahun depannya duit sudah ada, mau daftar, ternyata 2019 belum memungkinkan waktu itu, baru berangkat harusnya 2020 pandemi. Lama 2 tahun nggak bisa. Nah ini tahun ini sudah dibuka tanda-tandanya, pokoknya nggak tahu gimana caranya. Giliran dibuka duitnya udah habis. Bangun pondok sudah habis itu, jadi sisa duitnya ya kemarin nggak mikir kan, duit disimpan-simpan, disayang-sayang gitu kan. Udah kerja bertahun-tahun gitu, ternyata niatnya buat pondok itu cuma renovasi aja yang di Lampung, ternyata kemarin dihitung sama Sally habisnya sudah 500 miliar lebih. Udah 600 juta gitu ya. Jadi bangun pondok di Lampung itu. Yang niatnya tadinya sekedar cuma renovasi aja gitu ya. Nah, jadi akhirnya duitnya sudah nggak ada. Nah, saya malah punya hutang sama Sally Masian ini ya. Nah, jadi nggak tahu gimana caranya. Terus kemana? Hutang? Enggak, pokoknya minta sama Allah gitu kan. Nggak tahu gimana caranya. Ini sedang nyogok langit ya istilahnya itu ya. Nyogok langit itu sedang bermunajat sama Allah agar tahun ini bisa berhaji. Maka minta doanya ya semuanya. Biar Abi sama Umi bisa haji, nanti di sana biar kita doain semuanya nanti bisa haji semua ya. Amin gitu ya. Jadi kalau kita udah ke sana, saya doain semuanya nanti bisa berangkat juga. Apalagi kalau bisa berangkat bareng-bareng, wah senang banget pasti. Nah, maka apa? Mintanya nggak minta ke tukang kredit, mintanya sama siapa? Allah. Ya nggak tahu nanti dikabulin atau enggak gitu kan. Pokoknya saya berangkat dulu, siap-siap dulu, ya kan? Dikasih tahu gimana caranya? Suruh buat paspor, siapin paspor. Suruh suntik dulu. Duitnya dari mana? Nanti nggak tahu. Nah, itu caranya. Kenapa? Kalau benar-benar ya yakin sama Allah. Baik, ya. Berarti minta sama siapa? Allah. Nah, mendirikan sholat, menunaikan infak dan zakat. Sudah belum berinfak dan zakat? Alhamdulillah kalau sudah. Terus iman pada Quran? Iman nggak pada Quran? Ini kenapa ini? Nggak bisa? Ngerti ya? Oke. Nah, iman kepada Quran.
Oke, terus apa lagi? Nah, juga iman pada hari akhir. Nah, ini yang nanti harus teman-teman lihat. Untuk apa? Agar mendapat petunjuk. Nah, sekarang Abi mau bahas. Karena tadi yang 1 sampai dengan 5 yang pertama sudah dibahas sama Ustadz Ismail. Saya akan lanjutkan yang takwa yang kedua. Ya, yang akan dibalas dengan surga. Ada yang pengen masuk surga? Ada yang masuk surga? Sampai pengen masuk surga? Angkat tangan? Masya Allah. Nah, Ustadz Ismail tadi sudah menyampaikan ya. Kalau pengen masuk surga gitu ya. Nah, apa? Di sini yang pertama berinfak saat lapang maupun sempit. Yang pertama. Saya mau tanya, halo? Sekarang lagi lapang atau lagi sempit? Iya, tetap harus infak. Mau lapang, mau sempit, nggak peduli, tetap harus infak. Saya aja tadi duduk di majelis, nyiapin berapa? 500.000. Nah, taruh di sini, gitu kan. Nah, kenapa? Padahal punya duit nggak? Lagi punya utang saya sama Sherly, gitu kan. Tapi saya tetap infak. Kenapa? Infak saat lapang maupun saat sempit. Umi udah ngomel, Abi ini enak aja ini, itu kan kita nggak punya duit. Kan infaknya saat lapang dan sempit. Kira-kira gitu. Bukan hanya pada saat lapang. Udah santai aja ya, menjalankan ayat ini. Yang kedua apa? Mampu menahan amarah. Wah, ini ujiannya ke saya ini luar biasa ya. Saya berlatih untuk bisa menahan amarah itu luar biasa. Kenapa saya bilang? Dulu Abi itu orang yang dibesarkan dari keluarga yang sangat keras banget. Sehingga turun ke Abi juga karakternya juga sangat keras. Ya. Jadi sehingga Abi itu nggak bisa mentoleransi kesalahan. Terutama bagi orang-orang yang terdekat. Anak, istri, orang yang tinggal satu rumah gitu ya. Nanti baru orang yang tinggal satu kantor. Baru ke orang lain di luaran gitu. Itu sangat perfeksionis dan sangat dulu itu susah untuk menahan amarah. Nah, latihan. Nah, sama Allah didatangkan lah ya. Untuk bisa menahan amarah ini sama Allah didatangkan. Didatangkan apa? Didatangkan namanya PEC. Nah, apa itu PEC? Personal Emotional Coach. Kayak gitu. Personal Emotional Coach. Artinya apa? Orang-orang yang sama Allah didatangkan untuk mengcoaching Abi agar bisa menahan amarah. Kenapa? Karena penduduk surga kira-kira ada yang marah-marah apa enggak? Halo? Nah, dunia ini kan hanyalah ospek. Dunia ini ospek. Dunia ini adalah ospek. Ospek kita lebih dekat ke surga atau lebih dekat ke neraka? Kira-kira teman-teman hidup di dunia ini rasa-rasanya lebih dekat dengan surga atau lebih dekat dengan neraka? Kalau di dunia itu pengen apa-apa kok tahu-tahu ada, pengen apa-apa tahu ada, kayaknya itu lebih dekat kemana itu? Surga. Tapi kalau di dunia ini rasanya stres, sedih, galau, prihatin, ya terus pengennya marah terus, lemes gitu ya, nggak ada gairah hidup, kira-kira gitu. Saya mau tanya, lebih dekat surga atau lebih dekat neraka itu kira-kira gitu? Hati-hati, jangan-jangan sedang di ospek untuk masuk neraka. Nah maka Allah itu sangat sayang dengan kita sehingga kita didatengin tuh trainer, didatengin para coach. Coachnya nggak tanggung-tanggung. Coach didatengin untuk apa? Ngelatih agar kita mampu menahan amarah. Kayak Abi, akhirnya didatengin siapa? Datengin Umi. Oh, Umi akhirnya dia apa? Jadi personal emosional coach. Akhirnya apa? Mampu melatih agar mampu menahan amarah. Umi didatengin Abi. Gitu kan. Jadi PEC-nya Umi. Jadi kami saling melatih untuk saling mampu menahan amarah. Umi udah jauh lebih baik menahan emosinya, gak kayak dulu. Dulu wah masih gampang meledak, sekarang udah lebih baik. Abi juga udah jauh lebih baik, walaupun masih jauh untuk terus berbenah. Didatengin anak-anak yang Masya Allah, kayak Baim gini kan. Ini PEC, gini-gini, kecil-kecil ini PEC ini, personal emotional coach ini kan. Orang-orang yang sabar, anaknya sabar-sabar, biasanya gitu. Tapi orang-orang yang kayak Abi ini, nah anaknya begini nih, luar biasa ini kan. Ya, terus didatengin siapa? Didatengin serumah kayak Dwi, gitu kan. Ini PEC. Umi dikasih siapa? Umi dikasih bunga, mana bunga? Itu PEC itu, personal, emosional, coach gitu ya. Dikasih Mas Herman, dikasih Andre, dikasih santri-santri kayak gini lagi kan PEC. Namanya personal emotional coach. Untuk apa? Dilatih agar mampu menahan amarah. Ya. Nih, pinjam dulu uangnya, pinjam. Abi nggak ambil, tapi diam. Udah ya. Stop. Nah, ini kan PEC kan gitu ya. Harus mampu berlatih mengandalkan. Terus, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka apa yang harus dilakukan? Harus mampu untuk memaafkan. Udah maafin aja. Ya, nggak usah menendam. Udahlah, salah udah biarkan gitu ya.
Artinya apa? Allah saja maha memaafkan. Nah, udah Allah maha memaafkan ya kita maafkan saja. Tapi kita jadi kita bisa memilah-milah. Jadi memilah, oh dia bagus untuk sebagai teman, nggak bagus di bisnis. Oh ini bagus di bisnis tapi nggak cocok jadi teman ya. Kita harus bisa memilah-milah. Nah terus berikutnya apa? Nah banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah Masya Allah tuh harus banyak-banyak berbuat kebaikan dan amal soleh. Dan yang terakhir apa? Kalau kita berbuat salah maka harus taubatan nasuha. Jadi kalau kita salah langsung tobat. Ada salah tobat, ada salah tobat. Jangan ada salah kita diam mengurung diri, bukan tobatan nasuha tapi kita malah akhirnya jadi mendapatkan apa ya kalau bahasa Abi, dia mengurung diri dengerin musik-musik yang galau-galau gitu. Pernah kan? Ayo, orang kan kadang-kadang kan kalau lagi stres tuh dengerinnya musiknya yang galau-galau. Itu nggak baik, malah dia akan semakin akan tenggelam di dalam kesedihannya gitu. Kenapa? Karena musik-musik itu dia seperti sihir. Musik-musik itu seperti sihir yang dia akan bisa mempengaruhi emosi. Coba kalau lagi galau sedikit terus dengar lagu. Lagu itu mempengaruhi emosi kayak sihir. Ya, kayak Krisdayanti. Lagunya Krisdayanti itu apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Oh beda zaman. Iya, karena dia kebanyakan nyanyi lagu itu dia pisah sama Anang gitu kan. Saya sampai lupa lagunya itu apa gitu kan. Iya, ya jadi ada lagunya apa? Nggak tahu, oh iya. Ya, menghitung hari itu ya bener ya? Oh bukan, apa sih lagunya? Wah Sherly tahu Sherly. Ya pokoknya ada. Jadi lagu-lagu yang dia ini bagi penyanyinya sendiri akhirnya kejadian begitu. Itu kan jadi kejadian begitu, maksudnya kejadian itu cerita-ceritanya akhirnya terjadi kepada dirinya salah satunya. Nah maka kalau kita dalam kondisi yang sedih nggak usah dengerin lagu-lagu yang melo, lagu-lagu apa gitu, nanti itu akan akhirnya nanti banyak jadi ini. Ya, jadi itu tadi. Tapi perbanyak apa? Taubatan nasuha, mohon maaf sama Allah ya. Nah kalau sudah, nah maka di sini harapannya apa? Karena orang-orang yang mau masuk surga tadi seperti ayat yang disampaikan sama Ustadz Ismail apa tadi? Surat apa tadi yang dibacakan sama Ustadz Ahmad? Al-Fajr. Ayat terakhir. Gimana? Yang tenang. Irji, masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga ini berarti orang-orang yang jiwanya nyambung nggak kira-kira? Coba kita ngelihat dengan ayat di atasnya, ya. Kenapa kok Allah manggil gini? Karena orang-orang yang masuk surga itu, coba bayangin, orang-orang yang dia berinfak dan saat lapang dan sempit, dia berarti masih risau dengan harta apa enggak? Enggak, oke. Orang-orang yang dia mampu menahan amarah, tenang enggak hatinya? Tenang. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, punya penyakit hati enggak? Dendam enggak? Ya tenang dia. Orang-orang yang sering beramal soleh, berbuat kebaikan, hatinya tenang enggak? Orang-orang yang kalau salah segera langsung taubatan nasuha, tenang enggak hatinya? Nah, kenapa? Karena dosa itu mengotori hati. Dosa itu membuat kita jadi cemas, dosa itu membuat kita jadi was-was, dosa itu mengotori hati kita menjadi ada hitam-hitam di sana. Ada hitam-hitamnya, semakin satu dosa, semakin hitam. Dan dosa itu akan mengajak dosa-dosa yang lain. Sekali antum meninggalkan sholat, terpikirlah nanti untuk bolong banyak sholat. Sekali antum meninggalkan banyak sholat, terpikir untuk jadi, kita maksiat sedikit-sedikit gak apa-apa. Maksiat yang besar itu dimulai dengan maksiat yang kecil. Itu. Kenapa banyak orang akhirnya menipu, bohong, apa segala macam, dusta, sampai akhirnya berzina? Karena dia tadinya, cuman sekedar chat aja nggak apa-apa, nanti naik lagi jadi video call, nanti lagi jadi ini ketemuan, nanti jadi apa. Nah karena hal-hal kecil tadi, nah itu yang merusak hati kita. Tapi kalau kita segera taubatan nasuha setiap melakukan hal kecil, maka hati kita dibuat jadi tenang. Nah kalau hati-hatinya sudah tenang dan Allah ridho, nah ini kuncinya Allah ridho, maka apa? Jiwa-jiwa yang tenang tadi yang dipanggil untuk kembali ke surga. Ayo, ini apa tadi? Surat apa? Quran, surat Al-Fajr itu surat keberapa? 89 ayat ke 30. Masya Allah. Nah, jadi saya hanya mengulang Ustadz Ismail saja. Jadi semua tadi sama yang sampaikan sama Ustadz Ismail ya.
insya Allah awal dan akhirnya sama. Jadi Ustaz Ismail menyampaikan tentang apa tadi? Tentang tujuan hidup. Tapi Abi menambahkan sedikit wainya. Nah ini, karena puasa ini Abi sambungkan, kita ada puasa mau kayak ular atau mau kayak ulat. Hanya yang sekedar ganti baju, ya, atau kita yang mau bertransformasi. Yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, atau kita mau bertransformasi. Kalau mau bertransformasi dan menjadi pemenang, maka syaratnya harus paham permainannya. Harus paham permainan yang harus kita menangkan. Yaitu apa? Kita pelajari fitrahnya kita. Ya, kita artinya pemenang itu siapa? Orang-orang yang mampu memenuhi fitrah, memenuhi tujuan kita diciptakan sama Allah. Nah, kalau kita tanya sama Allah apa tujuan hidup kita, Allah sudah menjawab di Quran surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang di situ tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, dan di Al-Baqarah 30 secara khusus kita diminta untuk menjadi pengelola muka bumi ini, ya. Nah, dari situ kita masing-masing punya amanah. Cari amanah apa yang diembankan kepada antum. Udah. Kalau sudah ketemu amanahnya, fokus dengan amanah itu. Ada yang diamanahi mungkin sepele, hanya menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau kita benar-benar bisa memaknainya, maka jadilah ibu rumah tangga yang hebat. Ibu rumah tangga yang mampu menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah, berat. Harus belajar sana sini, belajar ilmu parenting, meluangkan waktu, kasih sayang, hatinya, sampai benar-benar mendesainkan kurikulum. Kayak madrasah, mendesainkan kurikulum untuk anak-anaknya, mendidik, mengajar, membuat rapotnya, memantau pertumbuhannya. Jadi ibu rumah tangga gampang atau enggak? Enggak, tapi kalau paham dan menikmati benar-benar takdirnya sebagai ibu rumah tangga, maka akan powerful. Ada yang dia akhirnya ditakdirkan, aku mengelola keuangan, maka belajar bagaimana menjadi ahli keuangan. Ada yang dikelola, aku jadi sekretaris, belajar bagaimana kita bisa menjadi sekretaris yang terbaik. Ada yang menjadi coach, ada yang menjadi training, ada yang mungkin yang lainnya, mengelola pondok, jadi pengasuh. Jadilah apapun itu, tapi pahami bahwa itu adalah amanah untuk jalan kita menuju Allah. Apakah selesai dengan kita masuk surga? Selesai dengan masuk surga? Selesai nggak? Kalau kita sudah di akhir ini sudah masuk surga, selesai belum? Mau ngapain namanya di surga? Ayo, saya mau tanya, mau ngapain di surga? Ya, surga itu pun hanya sebuah tempat yang diciptakan sama siapa? Allah. Dan di sini tadi ayat ini belum selesai, syaratnya adalah Allah ridha. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah ridhonya. Maka sesungguhnya surga itu pun gak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan pertemuan kita dengan Allah. Jadi sebagai penutup kita di kajian kita sore hari ini, insyaAllah. Jadi surga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Ridhonya Allah dan pertemuan kita dengan Allah. Buka surat 18, 110 coba. Surat apa? Surat 18, surat apa? Al-Kahfi. Sering dibaca setiap malam, yuk. Ayo, apa? Siapa yang membaca? Lanjut, surat. Biru. Ayo. 110. Ayo, 110. Sudah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Masya Allah, artinya tak? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Masya Allah. Nih, 2. Ya, barang siapa yang ingin pertemuan dengan Allah, maka selain takwa tadi, Allah minta kita apa? Nah, beramal soleh dan tidak syirik, tidak bersekutukan Allah. Yang alhamdulillah kita beribadah. Maka kalau kita melakukan 2 hal ini, maka bonusnya sama Allah apa? Kita akan bisa bertemu dengan Allah. Nah, maka apa level tertinggi dibandingkan dengan surga? Maka
Nikmat tertinggi dibandingkan dengan surga itu adalah bertemu dengan yang menciptakan surga. Nah, gitu kan? Nah, kan? Bertemu dengan yang menciptakan surga. Saya mau tanya, misalnya, tahu-tahu dikasih rumah, seneng nggak? Seneng. Senengnya kenapa? Ya kan dapat rumah, ya kira gitu. Oke? Nah, kira-kira apa yang disyukuri? Ketika kita punya rumah dan dikasih rumah itu gratis, apa yang kita syukuri? Hah? Syukur kepada rumahnya atau syukur kepada yang memberi rumah? Oke, ketika sudah dapat rumahnya, lalu apa? Wah, senang sama rumahnya apa senang sama yang memberi rumah? Itu dulu coba lihat. Jujur, ayo yang mana? Senang sama rumahnya apa senang sama yang memberi rumah? Ini kuncinya. Kenapa banyak orang akhirnya dia tidak bertemu dengan Allah? Karena mungkin dia hanya sekedar senang dengan apa yang dikasih sama Allah, tapi tidak senang dengan Allahnya. Ya kira gitu. Nah, maka esensi dari benar-benar kita bisa memahami ketauhidan tadi salah satunya adalah apa? Surga itu barulah tempat yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik. Tapi yang sudah pasti akan masuk surga adalah orang-orang yang Allah cintai. Nah, maka apa? Maka carilah cintanya Allah agar dikasih agar dikasih rumahnya tadi itu. Nah, kita kadang-kadang hanya senang dengan rumahnya, tapi nggak senang sama yang ngasih rumahnya. Maka kita nggak dapat rumah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Senang dengan duitnya, tapi nggak senang sama yang ngasih duit. Akhirnya apa? Duitnya juga kadang nggak berkah. Paham maksudnya esensinya? Nah, maka apa? Maka tapi kalau kita balik cara berpikirnya, contoh, orang yang senang dengan duitnya, ibarat kerja, dia hanya kerja, ya udah pokoknya saya tuntaskan pekerjaan saya, selesai, sudah. Nanti akhir bulan saya dapat gajian. Dapat nggak duitnya? Dapat. Karena sudah ikhtiarnya sudah dilakukan. Tapi contoh, kok ternyata ada orang ya yang dia bisa buat seneng yang punya duit bosnya. Kalau bosnya seneng, walaupun dia nggak kerja dikasih duit apa enggak? Tetap dikasih tuh. Kenapa? Karena membuat senang yang punya duitnya sama dengan Allah gitu. Ada orang yang dia harus melalui proses 11 proses ini tadi. Seret untuk sampai ke surga. Harus jadi orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, infak, zakat, iman kepada Quran, iman kepada akhirat. Ya tadi segera berinfak saat lapang dan sempit. Ya terus tahan amarah, mampu memaafkan orang lain. Ya, 10 lah paling nggak ini. Tapi ada namanya Uwais Al-Qarni yang dia amalannya hanya berbakti kepada kepada orang tuanya saja, sama ibunya saja, sampai mengindong ibunya untuk sampai ke berhaji, dan Allah ridho dengan dia, dan bahkan bilang sama Nabi Muhammad, minta kepada para sahabat dan Umar terutama yang pada saat itu disuruh untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Terbayangin tuh. Padahal ketika Umar ketemu, Umar kaget. Kamu bener Uwais Al-Qarni? Tampangnya buluk gitu ya. Tinggal di tempat tumpukan jerami, jadi budak tukang ngasih makan kuda waktu saat itu. Tapi Allah ridho. Dan akhirnya dia masuk surga. Ada seorang yang dia hanyalah seorang pelacur. Yang dia kasihan ngelihat ada anjing yang kehausan dan hampir mati. Dia turun ke dalam air, dia ambil terompahnya, dia ambil air, dikasih minum kepada anjingnya, dan Allah ridho dimasukkan kepada surga. Maka saya mau tanya, ibadah setinggi gunung kalau Allah nggak ridho, karena mungkin bisa jadi di sini ada apa? Ada syirik di sana, menyekutukan yang lain, bisa jadi kita nggak dapat apa-apa. Tapi orang-orang yang tulus, yang Allah suka dan Allah cinta, dia bisa masuk surga. Maka apa? Maka sebaik-baiknya kita, lakukan 10 hal yang di atas tadi ini selama bulan Ramadan. Ini harus dilakukan. Saya dengan hal yang gaib ya, dirikan sholat, infak, zakat. Ini semua dilakukan, 10 hal ini, lakukan semuanya. Ya, maka kita akan dapat petunjuk di dunia. Ya, kayak hari ini alhamdulillah karena kita paling enggak menyukai Al-Qur'an, akhirnya kita mulai dapat sedikit-sedikit petunjuk. Maka yang kedua nanti takwa yang berikutnya, maka untuk mengejar akhirat surga kita berinfak menahan amarah agar kita pantas untuk menjadi penduduk surga. Dan yang terakhir yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah ridhonya Allah, karena ini kuncinya. Apa yang harus kita lakukan? Karena gini. Abi pengen sampaikan ke teman-teman semua, mulai hari ini milikilah rasa kangen dan pengen ketemu Allah. Gitu. Milikilah rasa kangen dan pengen ketemu dengan Allah. Itu yang jarang banget dimiliki. Ya. Siapa yang di sini pengen ketemu sama Allah? Ya, angkat tangan. Pengen ketemu. Yakin? Menggebu-gebu? Buktinya apa? Padahal kalau kita mau ketemu Allah, kita harus
Happy nih. Sholat mau ninggal gitu Jian. Kok iso iki loh. Kamu meninggal berarti belum tentu Allah mau menemui loh. Malaikat pasti itu malaikat. Allah belum tentu mau menemui gitu ya. Iya, Allah belum tentu mau menemui. Tapi kalau kita sholat, kita ketemu sama Allah nggak? Di mana kita bisa bertemu dengan Allah? Ya salah satunya adalah di saat kita sholat. Kalau sholat kita khusyuk itu kita bisa seolah-olah kita bertemu dengan Allah di depan kita. Maka ciri orang yang pengen ketemu Allah pasti sergap sholatnya. Sergap sholatnya dan sering banyak sholatnya. Banyak sholat itu maksudnya ya bukan yang sholatnya wajib, sholat yang sunnah pun akan dijalani. Kenapa? Karena dia pengen ketemu Allah. Kenapa kau pengen ketemu Allah? Abi pernah cerita Abi kayak gini. Ya, bentar. Terakhir sebagai penutup. Ustaz Ismail mau bicara lagi di depan tuh? Kayaknya closing statement nanti. Kenapa? Oh sudah mau koma? Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, terakhir dari Abi. Ya, statement tadi Abi yang bilang menyampaikan tentang pertemuan dengan Allah tuh gini. Seandainya kita susah banget. Dan ternyata kita ketemu sama Ustadz Ismail. Dia bilang, wis tenang, aku punya channel di Arab, dia Raja Minyak. Tenang, nanti kamu tak mintakan dibantu. Ternyata betul, karena kenal dengan Ustadz Ismail, akhirnya Ustadz Ismail menyampaikan, ini semua yang ada di sini setiap bulan sama Raja Minyak dari Arab itu dikasih 10 juta tiap bulan selama bertahun-tahun dan sampai sekarang mungkin sudah 10 tahun. Kira-kira kalau itu terjadi beneran sama Anda. Bahkan kalau pas lagi ada yang sakit ditambahin jadi 20 juta. Bahkan kadang kalau anak mau sekolah tambahin jadi 30 juta. Kira-kira kalau ada orang sebaik itu yang kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, atau transfer gitu terus kepada kita, apa yang antum rasain? Apa yang antum rasain? Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Hah? Pengen ketemu. Emang mau ketemu ngapain? Mau ucapin terima kasih. Cuma makasih aja. Hah? Saya ini tadi ketemu sama Pak Bami, saya bawain oleh-oleh gitu kan, gitu sebagai ucapannya. Kira-kira saya mau tanya, cuma ucapin terima kasih aja? Atau pengen buat sesuatu, bawa ya mungkin yang bisa kita buat dua tangan gitu. Pengen nggak? Hadiah sebagai rasa ucapan terima kasih. Itu bayangin manusia. Nah kita selama ini dari kita bayi, Allah itu udah kasih. Bukan hanya 10 juta. Nggak terhitung nilainya. Waktu saya COVID kemarin, oksigen itu mahal banget. Berarti saya bayangin, berarti sehari itu kita sama aja sama Allah dikasih oksigen gratis itu nilainya udah puluhan juta sehari. Nah kita dari kecil. Waktu masih bayi aus, air minum yang datang. Lapar, makanan yang datang. Gak punya baju yang datang ke kita. Kita belum kerja, belum sekolah, semuanya datang ke kita. Siapa yang kasih? Allah kasih semuanya kepada kita. Pertanyaannya, Allah udah begitu baik kepada kita, pernahkah kita kangen dan pernahkah kita pengen ketemu Allah hanya untuk mengucapkan terima kasih? Atau jangan-jangan kita kufur nikmat selama ini, bahkan masih terus merasa kurang. Bayangin dari kecil sampai usia kita 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, berapa banyak nikmat yang sudah Allah kasih. Maka satu pesan Abi, mulai hari ini minimal punya rasa pengen ketemu kayak tadi. Hanya sekedar penasaran dan pengen ketemu untuk mengucapkan terima kasih. Tapi nggak cukup hanya terima kasih, buat karya terbaik di dunia ini, buat karya terbaik untuk apa? Cendera mata pada saat ketemu. Ya Allah, ini karyaku selama di dunia. Aku sudah ngajar di TPA. Ya Allah, aku sudah menjadikan 10 para penghafal Quran. Ya Allah, ini karyaku. Ya Allah, aku telah membina sekian banyak santri. Ya Allah, ini karyaku. Ya Allah, aku telah berdedikasi untuk perusahaan sehingga bisa punya harta untuk bisa mendirikan pondok untuk apa segala macam. Ini karyaku. Apapun itu karyanya. Ya Allah, aku telah ngajar Quran. Ya Allah, jadikanlah itu buah tangan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Abi ketika nanti ketemu sama Allah hanya pengen apa? Ya Allah, ini Pondok Enterprise Usman ya Allah, ini SBC ya Allah, ini B Enterprise ya Allah, ini karya sebagai amanah yang kau berikan kepada hamba untuk dikelola. Nah paling cuma itu. Nah maka amal soleh. Dan yang kedua, jangan pernah sekutukan dengan yang lain. Maka kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dan Allah berkenan menemui kita. Ya insya Allah ini mungkin
Saya hanya mengulang apa yang disampaikan sama Ustadz Ismail. Semoga sampai apa yang tadi tausiahnya Ustadz Ismail ya. Karena ada yang baru datang tadi kan? Wah, jadi ada yang baru datang belum. Ikutin dari awal semua nggak tausiahnya Ustadz Ismail tadi? Oh, dari awal semua. Oh, berarti anak cuma ngulang saja ya. Ya, karena ada yang lebih ahli ilmunya, yang lebih paham tentang Quran, maka Abi hanya mengulang saja apa yang sudah disampaikan Ustadz Ismail, menambahkan sedikit-sedikit. Semoga puasa kita Allah terima. Semoga puasa kita ini Allah jadikan penggugur dosa-dosa kita di masa lalu, digantikannya dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, dan semoga amal ibadah puasa kita ini Allah terima pahalanya dan mendapat ganjaran buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat keluarga besar kita, dan buat guru-guru kita, mengalir amal soleh dan amal jariah kepadanya. Dan semoga kita dikuatkan menyelesaikan puasa kita sampai dengan akhir, dan semoga kita semua selalu dikuatkan untuk terus menghabiskan hari-hari kita dengan menghabiskan waktu dengan Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat-sholat yang khusyuk, dan semoga puasa ini menempa kita, merubah kita, bertransformasi menjadi pemenang-pemenang seperti yang Allah harapkan. Dan semoga puasa kita membekas hingga kita bisa mendapatkan kekuatan untuk kita menjalani 11 bulan berikutnya dan bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan. Dan semoga Allah izinkan kita menghabiskan sisa usia kita untuk terus beramal soleh, beribadah kepada Allah, terus bertakwa, dijauhkan dari syirik, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai untuk bisa menahan amarah, menjadikan hamba-hamba yang pandai memaafkan, menjadikan hamba-hamba yang terus berinfak saat lapang maupun saat sempit, menjadikan hamba-hamba yang terus berbuat kebaikan dan beramal soleh, menjadikan hamba-hamba yang terus bertaubat dan taubatan nasuha, dan semoga kita semua menghabiskan akhir hayat kita, Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jauhkan dari siksa kubur, jauhkan dari siksa api neraka, dan Allah izinkan kita berkumpul lagi saling memperjuangkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah, dan Allah berkenan untuk bertemu dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga kita semua mendapat ridhonya ya. Doakan Abi, doakan Umi, doakan keluarga besar kami juga. Semoga Allah terus limpahkan rahmat dan juga Allah terus limpahkan keberkahan dalam hidup kami. Mohon doa dan titip doa dalam sholatnya. Semoga Abi dan Umi tahun ini bisa berangkat berhaji ya, beri kelancaran, dan semoga kita semua juga bisa berangkat umroh dan haji nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah mungkin itu yang bisa Abi sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada MC kita. Masya Allah, yang sudah jadi MC hari ini. Ya, Abi akhiri sesi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata Yauma yunfaku fi suri fata'duna afwaja wa futihadis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada litaqina ma'aba labisina fiha ahqaba La yazuguna fiha barda wa la saraba illa hamima wa ghasaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba
wa kulla syai'in ahsainahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba bakawa iba asroba wa kasang dibaqa la yasma'una fiha lakawaw wala kizaba. Rabbika hatawan saba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikati saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba Zalikal yawmul haqqa Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzalnakum azaban qariban Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nih, sekali. Oh. Ayo, Rahman sudah hafal artinya sampai berapa? Jadi malam minggu nih. Ayo, Rahman sudah hafal sampai berapa? Artinya? Artinya. Ayo, Mim. Mungkin 20. Berapa? 20. Ayo. Artinya. Ya, langsung Mim. Praktek Mim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalamnya mereka saling berselisih. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak engkau akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai basa. Wa khalaqnakum aswaja, dan kami ciptakan manusia berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian. Wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siangmu sebagai mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami ciptakan dan kami ciptakan 7 langit yang kokoh. Waja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang matahari. Wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan air yang tercurah dengan hebatnya. Linuh hijabi haba wa nabata, dan kami tumbuhkan darinya untuk kami tumbuhkan darinya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan biji-bijian. Wajannatin alfafa, kebun-kebun yang indah. Inna yaumal fastikana mikota, sesungguhnya hari pembalasan adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yang fawfis suri fatatuna apa aja, hari yauma yang sangkakala. Ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berbondong-bondong. Ya, 16. Lanjut.
Wa futihatis Wafutihatis sama ufakanat abwaba. Dan langit pun dibuka, maka tampaklah beberapa pintu. Wasuirat jibalu fatanat saroba, dan gunung-gunung tampak seperti fata morgana. Dah 20, alhamdulillah. Ya, nah lumayan. Nih, ya. Sampai yang hafal 20 sampai 40. Sama artinya. Terus aja udah hafal belum? Belum. Nah, Iram apa ya? Sudah hafal apa? Surah. Hah? Surah. Surah 1 itu sampai berapa? Oh, nama-nama surah. Oke, ayo. Hafal enggak? Sudah? 1 sampai 14. 1 sampai berapa? 1 sampai 15 lah tadi ya. 30. 1 sampai 30. Ayo, cek. Cek. Enggak dapat 50 kalau cuma 3. Ayo. Ada uang kembalian lah. 1 Al-Fatihah artinya pembukaan, 2 Al-Baqarah artinya sapi betina, 3 Ali Imran artinya keluarga Imran, 4 An-Nisa artinya wanita, 5 Al-Maidah artinya hidangan, 6 Al-An'am artinya hewan ternak, 7 Al-Araf artinya tempat tertinggi, 8 Al-Anfal artinya harta rampasan perang, 9 At-Taubah artinya pengampunan, 10 Yunus artinya Nabi Yunus, 11 Hud artinya Nabi Hud, 12 Yusuf artinya Nabi Yusuf, 14 Ibrahim artinya 13 dulu. 13 Ar-Rodo artinya guru, 14 Ibrahim artinya Nabi Ibrahim, 15 Al-Isra Al-Hijr 15 Al-Hijr artinya Gunung Hijr, 16 An-Nahl artinya lebah, 17 Al-Isra artinya perjalanan malam, 18 Al-Kahf artinya goa sendiri. Al-Kahf artinya Al-Kahfi artinya goa, 19 Maryam artinya Siti Maryam, 20 Toha artinya Toha, 21 An-Nabiya artinya An-Anbiya artinya nabi-nabi, 22 Al-Hajj artinya haji, 23 Al-Mu'minun artinya orang-orang mukmin, 24 An-Nur artinya cahaya, 25 Al-Furqan artinya pembeda, 26 Asy'ara artinya para penyair, 27 An-Namal artinya semut, 28 Al-Qasas artinya cerita-cerita, 29 Al-Ankabut artinya laba-laba, 30 Harum artinya bangsa Romawi. Masya Allah. Ayo. Saweran. Ya, Umi masih ada 100, Umi nanti yang bagiin ya. Alhamdulillah. Kalau enggak itu untuk kotak Ismail. Sambung pulang katanya. Malam mingguan. Ya, saya kembalikan kepada MC kita hari ini. Fadal, lanjutkan. Ya. Materi yang dibawakan oleh Abi ternyata apa ya? Ternyata itu nggak disangka ternyata berkaitan itu dengan apa yang dibawakan sebelumnya oleh Ustadz Ismail. Padahal Ustadz Ismail sendiri itu sebelumnya itu nggak ada persiapan gitu ya. Tiba-tiba aja yang kepilih itu yang dibawain itu materi tujuan hidup, dan kemudian relevan juga ternyata yang dibawakan sama Abi itu mungkin nggak ada yang kebetulan ya, itu mungkin seperti memang sudah di setting sama Allah seperti itu ya. Jadi yang dari pemateri yang disampaikan sama Ustadz Ismail sebelumnya itu jadi seperti, kemudian diulangi lagi sama Abi itu jadi semakin mendalami gitu ya.
yang sebelumnya itu dari Ustadz Ismail itu tentang tujuan hidup, kemudian dari Abi itu menjabarkan lagi lebih detail gitu sampai tujuan di surga nanti itu mau ngapain gitu. Sebelumnya kalau yang selama ini saya nggak kepikiran sampai ke situ ya. Mungkin saya pikir tujuan di dunia itu ya pengen masuk surga sebatas itu aja, tapi nggak kepikiran sih ketika di surga itu terus mau ngapain lagi gitu. Ternyata masih ada tujuan gitu ya. Karena yang setahu saya itu surga itu ada banyak pintu, ada 7 atau 8 itu ya. Nah, yang bisa sampai surga yang bisa ketemu sama Allah itu surga tertinggi Al-Firdaus namanya gitu, setahu saya. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak Abi Ridwan atas materinya. Insya Allah menambah wawasan untuk kami semakin mantap untuk mengumpulkan amal soleh, untuk supaya lebih mantap juga lagi, lebih konsisten gitu ya. Oke, baik, selanjutnya ini adalah penyerahan santri karya terbaik. Nah, ini santri karya terbaik ini bakal disampaikan langsung sama Umi sama Mbak Nia. Baik, kepada Mbak Nia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Iram untuk waktunya dan tempatnya. Oke, ini detik-detik pemberian sedikit rezeki dari Abi dan Umi juga, dan alhamdulillah selama kita bekerja di sini mendapatkan rezeki yang luar biasa, yang mungkin dari rezeki kecil sampai rezeki yang semakin membesar. Dan mungkin ini untuk beberapa reward dari santri karya terbaik. Sebenarnya buat semuanya, cuman untuk penilaian dari HRD sendiri ini lebih ke mungkin disiplin dan tepat waktu. Untuk yang santri karya terbaik atau santri mungkin atau mungkin yang ustazah dan lainnya, mungkin ada beberapa reward yang mungkin nanti next di lain hari yang mungkin kita mendapatkan nilai yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke. Langsung aja Umi. Bismillah. Ini bentuknya lebih ke bukan memberikan rezeki sebenarnya, tapi kita apresiasi untuk teman-teman santri karya. Ini mungkin kita baru di santri karya dulu ya. Santri karya yang kinerjanya terbaik selama 3 bulan ini. Jadi ada tiga kategori gitu. Jadi santri karya terbaik di bulan Januari, santri karya terbaik di bulan Februari, dan juga di bulan Maret. Kategorinya apa? Kenapa kita memberikan apresiasi ini kepada santri karya terpilih? Jadi memenuhi yang pertama kriteria dari prosentase izin. Jadi prosentase izin itu memenuhi prosentase yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, tidak pernah izin selama 1 bulan. Dan yang ketiga, tidak pernah terlambat semenit pun selama 1 bulan ini gitu. Nah, itu jadi bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Kita pasti di perusahaan akan ada apresiasi untuk teman-teman juga yang punya kinerja dan karya yang terbaik gitu. Ya. Oke, sambil menunggu azan, jadi kita umumkan untuk santri terbaik bulan Januari jatuh pada Mbak Shirley. Lalu yang kedua, santri karya bulan Februari jatuh pada Mas David.
Dan Masya Allah santri karya yang ketiga bulan Maret ini tidak ada settingan, juga jatuh pada Mas David. Monggo, depan. Bisa kasih Selamat, boleh minta foto.